Karena banyak orang yang sekali lagi itu menjumpai bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa. Ini kerugian yang sangat besar. Bahkan ada malaikat Jibril mendoakan laknat kepada 3 orang yang itu diamini oleh Rasul Muhammad SAW. Salah satu di antaranya adalah ketika malaikat Jibril itu menyampaikan bu'idah liman adraka Ramadan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang kami hormati Bapak Muryadi selaku Ketua PCN Gerabak beserta seluruh pimpinan. Yang kami hormati juga para sesepuh, para hormati dan yang lain, yang semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini kita dipertemukan barangkali dalam agenda rutin rapat, dan alhamdulillah pada siang ini kami bisa bersilaturahim kepada bapak-bapak sekalian, dan kami diberi tugas untuk sedikit menyampaikan kultum ini. Dan ini sudah menjadi tradisi di Muhammadiyah. Setiap ada pertemuan entah rapat ataupun yang lain didahului dengan kultum, dan ini memang menjadi rohnya bagi Muhammadiyah, karena Muhammadiyah ini adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini tidak sekedar menjadi tradisi saja, tapi memang betul-betul kita akan mengambil manfaat yang besar dari waktu yang sebentar untuk kita saling ingat mengingatkan dan saling untuk nasihat menasihati. Baik bapak-bapak sekalian, karena kita ini tadi sudah disampaikan sudah menjelang bulan Ramadan, maka tentu kita bersama-sama akan selalu mengingat kembali tentang keutamaan, tentang keagungan, tentang kemuliaan, tentang kesucian bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Tentunya bapak-bapak ini, karena saya melihat ini bapak-bapak sudah di atas 60 ya. Artinya secara pengalaman setiap tahun datang bulan Ramadan ini selalu saja kita akan mendapatkan pembekalan tentang Ramadan, dan itu setiap 1 tahun sekali. Tentu pengalaman Bapak ini semuanya jauh lebih banyak
daripada saya, tapi tidak mengapa kita saling mengingatkan, karena memang kita ini selaku umat Islam harus selalu ingat, selalu memahami, selalu merenungi tentang keutamaan dan keagungan bulan Ramadan, sehingga kita bisa mensikapi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, Nah, tentunya kita tidak akan pernah menyepelekan bulan Ramadan, karena sudah disampaikan bulan Ramadan itu bulan yang sangat agung, bukan bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka kita bersama-sama, ketika kita itu memahami tentang bulan Ramadan yang demikian agung dan demikian besar, maka insya Allah kita akan mensyukuri. Jadi sebetulnya bulan Ramadan itu merupakan bulan yang menjadi hadiah dari Allah, anugerah dari Allah untuk kita dalam rangka meningkatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita sedikit bahas bersama tentang keutamaannya. Jadi ini datang setiap tahun sekali, maka keutamaan bulan Ramadan itu harus senantiasa ada di benak kita, sehingga hari-hari ini kita sudah merasa sangat gembira karena sudah mendekati bulan Ramadan. Kaitan dengan bulan Ramadan ini, para salaf itu berdoa atau membagi doa itu hanya dua. Kalau bulan Ramadan selesai dijalani, maka doanya 6 bulan ke depan itu adalah berdoa kepada Allah agar amal ibadah yang sudah dilaksanakan pada bulan Ramadan itu diterima di sisi Allah. Karena kerinduannya kepada bulan Ramadan, 6 bulan sebelum masuk Ramadan berikutnya itu sudah merindukan dan sudah mulai berdoa kepada Allah agar dipanjangkan usianya, bisa menjumpai bulan Ramadan yang sangat istimewa. Itu sudah mulai 6 bulan sebelumnya. Salah satu doa yang masyhur yang ada di tengah-tengah kita ini adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutakabbalan. Ini doa ini terus sampai sekarang kita mendekati Ramadan, kita selalu berdoa ini. Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah selamatkanlah aku, sehatkanlah aku, sampaikanlah aku sampai menjumpai bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, watasallamhu minni mutakabbalan, dan seluruh amal ibadah yang aku kerjakan di bulan Ramadan semoga engkau terima ya Allah. Ini sudah terus kita doa lantunkan. Makanya ketika bulan Ramadan tiba, itu luar biasa anugerah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita itu mengambil hikmah. Kalau kita diberikan Ramadan, diantarkan Ramadan kepada kita, kita menjumpai bulan Ramadan itu, kira-kira hikmahnya apa Allah memberikan kepada kita, menjumpakan Ramadan kepada kita. Tentunya kita mengambil hikmah itu banyak. Salah satunya adalah Allah ingin agar kita ini menjumpai Ramadan bisa untuk meningkatkan derajat keimanan kita, ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saking besarnya keagungan pada bulan Ramadan. Dan ini yang Rasulullah sampaikan ketika pada akhir-akhir bulan Sya'ban, Rasulullah ini berkhutbah di hadapan para sahabat. Ya, Salman Al-Farisi menyampaikan kepada kita dalam penyampaiannya, Rasul berkhutbah
yang isi khutbahnya adalah ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad adzallakum syahrun azimun mubarakun. Kalian akan dinaungi syahrun azimun, satu bulan yang agung, mubarakun, dan bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang besar, istimewa, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini luar biasa. Kemudian juga disebutkan syahrul ja'alallahu siyamahu faridatan. Pada bulan Ramadan Allah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa. Wa qiyamahu tatawu'an, dan menjadikan ibadah-ibadah kebaikan-kebaikan termasuk adalah sholat malam itu menjadi tatawu, sunnah, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita sedikit mencoba untuk kita gali. Ternyata bulan Ramadan, bulan yang sangat agung, itu kita sering diingatkan tentang keagungan bulan Ramadan itu pada riwayat yang diceritakan oleh Thalhah bin Ubaidillah, di mana Thalhah ini adalah salah satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan surga. Jadi dulu ada 2 orang sahabat karib, konon ini adalah dari zaman ini sangat akrab sekali, sehingga momen-momen beribadah kepada Allah itu bersama-sama, sholat berjamaah bersama, berjihad bersama. Tapi ketika mereka berdua ada di kancah pertempuran, Allah memberikan rezeki kepada salah satunya adalah mati syahid, berjihad, kemudian dia diberikan rezeki gugur di medan pertempuran, kemudian dia mati syahid. Yang satunya sehat, selamat, pulang ke rumah. 1 tahun kemudian mengalami sakit yang mengantarkan kepada kematian. Jadi 1 tahun setelah orang yang mati syahid sahabatnya ini, kemudian dia meninggal dunia dalam jarak 1 tahun kemudian. Sudah ini berlalu, kemudian Thalhah bin Ubaidillah, ini sahabat ini bermimpi ketika tidur. Apa mimpinya? Dalam mimpinya ini Thalhah berada di depan pintu surga bersama 2 orang tadi. Kemudian ada panggilan dari dalam surga, ya. Yang dipanggil itu adalah orang yang matinya di tempat tidur karena sakit, ya. Kemudian berselang lama setelah itu baru dipanggil adalah orang yang mati syahid. Kemudian setelah itu dikatakan, engkau wahai Ubaidillah, ya, belum saatnya kamu masuk surga. Kemudian setelah itu bangun. Nah setelah bangun kemudian dia ceritakan mimpinya kepada sahabat-sahabat Nabi, tapi responnya tidak ada yang percaya dengan mimpi itu. Kenapa? Yang ada di benak Thalhah bin Ubaidillah, yang ada di benak sahabat-sahabat yang lain, itu tentunya yang dipanggil dulu untuk masuk surga mestinya adalah orang yang mati syahid. Karena amalan jihad itu adalah amalan yang disebutkan dzirwatu sanamihi, puncak-puncaknya keagungan amal di dalam Islam itu adalah jihad fisabilillah. Karena saking beratnya jihad itu, maka pahalanya luar biasa, surga dengan berbagai kenikmatan yang lain. Tapi ternyata yang dipanggil dulu adalah bahkan yang mati biasa saja, sakit di atas tempat tidur. Nah, para sahabat itu akhirnya usak-usuk sampailah ke telinga Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dipanggillah Thalhah bin Ubaidillah, kemudian ditanya, ya, menceritakan dengan mimpinya. Kemudian Rasulullah membenarkan mimpi itu. Nah, tambah heran lagi, kok dibenarkan ini, benar mimpinya. Benar mimpinya. Akhirnya Rasulullah kemudian menjelaskan, bukankah dia itu meninggalnya setahun setelah yang mati syahid? Iya. Bukankah dia telah menjumpai 1 Ramadan setelah kematian yang mati syahid? Iya. Bukankah dia telah melaksanakan sholat ini dan sholat itu?
dia melaksanakan berbagai macam amal-amal ibadah di bulan Ramadan? Iya. Rasulullah kemudian menyampaikan sabdanya, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardi. Ini yang saya garis bawahi. Rasulullah kemudian menyampaikan bahwa perbedaan amal kebaikan, amal soleh di antara keduanya, perbedaannya sangat jauh. Bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi, ya. Derajat kemuliaan dan kebaikannya itu perbedaannya sangat jauh, ya. Lebih baik yang mati di atas tempat tidur ketimbang yang mati syahid. Ini luar biasa. Hanya selisih mendapatkan satu Ramadan, tapi pahalanya selisihnya derajatnya di sisi Allah itu luar biasa. Itu satu Ramadan. Memang nanti derajatnya seberapa itu adalah tergantung bagaimana ibadah kita ketika di bulan Ramadan itu, ya, sejauh mana amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu Ramadan itu akan memberikan perbedaan yang sangat jauh. Itu tentang Ramadan. Jadi Ramadan itu sebetulnya kalau diungkapkan tentang keutamanya sangat banyak sekali itu keutamaan Ramadan. Saya nanti mungkin 3 saja itu sudah cukup, dan itu mungkin akan membuat saya sendiri dan para bapak semuanya, mudah-mudahan itu akan menambah satu semangat kita di dalam menyambut bulan Ramadan ke depan. Kemudian yang kedua, itu yang pertama, ya, Ramadan itu sangat luar biasa karena Ramadan itu ternyata akan meningkatkan derajat kemuliaan di sisi Allah itu sangat tinggi sekali. Padahal itu adalah lebih tinggi daripada orang yang beramal jihad dan mati syahid. Padahal amal jihad, sekali lagi, itu adalah amal yang sangat berat, pahalanya sangat luar biasa. Dan biasanya kalau amalan-amalan kita atau ibu-ibu ini yang amalannya memang harus berat dan toh nyawa, itu biasanya disepadankan dengan keutamaan jihad. Seperti mungkin ketika ibu-ibu mau melahirkan itu kan kadang-kadang ya toh nyawa juga, ya. Ketika qadarullah mungkin ada yang melahirkan kemudian dia meninggal, maka motivasinya itu adalah dia matinya dalam keadaan mati syahid. Keutamaannya itu seperti orang yang syahid. Itu sampai seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, di samping itu memang melejitkan, ya, derajat di sisi Allah. Yang kedua, memang Allah itu mengobral pahala, mengobral ampunan, mengobral pembebasan dari neraka itu ya pada bulan Ramadan. Jadi setiap bulan Ramadan itu adanya pada bulan Ramadan itu nanti satu malaikat itu selalu mendoakan orang yang berpuasa. Wa tastaghfiru lahumul malaikah hatta yuftiru. Pada bulan Ramadan malaikat itu senantiasa mendoakan kepada orang-orang yang berpuasa dari mulai subuh hatta yuftiru sampai dia berbuka. Selalu malaikat mendoakan semoga orang yang berpuasa ini diampuni dosa-dosanya. Pengampunan dosa. Kemudian juga hadis Rasulullah menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang melaksanakan puasa, ya, ini juga akan diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosanya yang telah lalu tanpa dibatasi berapa tahun yang telah lalu. Kalau kita melaksanakan puasa Arafah yang hanya 1 hari, itu kan ada keterangan, ya, akan diampuni dosanya kalau puasanya diterima 1 hari tanggal 9 Dzulhijjah, akan diampuni dosanya selama 2 tahun. Puasa Asyura kalau diterima tanggal 9, 10 atau 10, 11, maka akan diampuni dosa-dosanya selama 1 tahun. Tapi untuk puasa Ramadan itu akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Entah sejak kapan Allah akan mengampuni. Kalau kita terhitung balik berarti dosa-dosa kita umur 15 tahun mungkin kita balik sampai sekarang 60.
Berarti ada 45 tahun kita dosanya sudah sangat banyak sekali. Dengan puasa Allah akan menjanjikan ampunan. Artinya pada bulan Ramadan itu Allah betul-betul akan memberikan pengampunan secara besar-besaran. Kalau mungkin Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus itu biasanya memberikan remisi bagi napi. Kalau mungkin ada yang mengajukan gerasi, diberikan gerasi juga, pengampunan. Nah, ini luar biasa. Setiap pada bulan Ramadan Allah membuka ampunan seluas-luasnya. Sehingga pengampunan ini siang dan malam Allah buka. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Pokoknya siapa yang berdiri di bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah baik siang maupun malam, baik wajib maupun tatawwu, itu ada harapan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ternyata Allah juga mempunyai pembebasan bagi hamba-hambanya itu juga pada bulan Ramadan. Pembebasan dari neraka kepada hamba-hambanya. Jadi kalau di dalam hadis itu disebutkan inna lillahi inda fitrin mutaqawun. Sesungguhnya Allah itu memiliki pembebasan dari neraka. Pembebasan dari neraka. Kapan itu? Ketika kita berbuka. Jadi puasa kita dari subuh sampai maghrib. Ketika maghrib tiba, kemudian kita berbuka, malaikat mendoakan selama 1 hari itu selama kita berpuasa. Kemudian ketika berbuka selesai kita melaksanakan pekerjaan Allah dengan puasa, Allah kemudian memberikan pahalanya dengan apa? Pembebasan dari neraka. Jadi ketika kita itu bekerja di sisi Allah, puasa 1 hari, begitu telah selesai bekerja tunai, Allah langsung memberikan pahalanya. Salah satunya ya ampunan, yang kedua itu adalah pembebasan dari neraka. Allah memiliki pembebasan dari neraka kepada hambanya itu adalah paling banyak adalah pada bulan Ramadan. Juga Ramadan itu ya sekali lagi ini luar biasa. Di samping memang bulan Ramadan itu ada diwajibkan puasa, dan puasa itu sendiri di sisi Allah itu adalah merupakan ibadah yang sangat istimewa, yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat istimewa. Semua amal ibadah yang lain ya itu adalah untuk kita, tapi khusus puasa Allah menyampaikan puasa as-saumu li, puasa itu milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan puasa. Ini memang puasa mempunyai nilai tersendiri di sisi Allah. Karena apa? Karena memang puasa itu ya yang tahu antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak sekalian, nah ini kita bisa melihat dari kekhususan ini dari bahwa dalam riwayat lain asyamu junnatun, siam itu adalah perisai, benteng, penghalang minanar dari neraka. Puasa menjadi benteng, perisai dari neraka. Lah ternyata ada satu penjelasan yang baik dari Sufyan bin Uyainah. Beliau menyampaikan bahwa besok pada hari kiamat setiap kita itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihisab. Perbuatan-perbuatan baik dan buruk akan dihitung. Kalau kita mempunyai perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan maksiat, maka itu akan dibayar dengan pahala-pahala kebaikan kita. Pahala kebaikan kita dipakai untuk membayar. Kalau kebaikannya sudah habis, kezalimannya masih banyak, ini disebutkan dalam hadis adalah orang yang muflis, orang yang bangkrut. Karena kebaikannya sudah habis, kebaikan sholat, infak, sedekah sudah habis, sedangkan kezalimannya masih banyak. Ketika hadis ini disampaikan yang seperti ini kondisinya, maka kemudian Rasulullah sampaikan dalam sabdanya, summa turiha finar, lemparkan dia ke neraka. Tapi kita ketahui bahwa amalan puasa, pahala puasa yang mungkin kita dapatkan ketika kita di dunia dan itu diterima di sisi Allah, ini tidak dipakai untuk membayar kezaliman dan kemaksiatannya. Karena ini adalah milik Allah yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ketika sudah pucat pasi karena keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, dan dia sudah diperintahkan summa turiha finnar, lemparkan dia ke neraka, kemudian bahasa saya Allah menyapa. Jangan dulu dia dilemparkan ke neraka, dia mempunyai amalan puasa, yang amalan puasa itu adalah milikku, ya, yang pahalanya aku sendiri yang akan memberikan kepada dia. Dan sekarang semua kezaliman yang tidak bisa dibayar oleh kebaikannya karena sudah habis, maka sekarang pahala puasanya akan aku berikan kepadanya, dan salah satunya diampuni semua dosa-dosa yang tidak bisa dibayar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum masih juga diberikan pahala-pahala yang lain, yang akhirnya yang tadinya sudah takut pucat pasi akan dilemparkan ke neraka, kemudian kabar baik, puasa telah menyelamatkan dari neraka. Inilah asyamu junnatun, puasa itu adalah menjadi junnah, perisai penghalang dari neraka. Yang tadinya dimasukkan neraka, tapi kemudian dia dimasukkan ke dalam surga karena mempunyai amalan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu puasa itu pahalanya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, kemudian dia juga akan dibebaskan dari neraka. Belum kelipatan pahala puasa dan pada amal ibadah pada bulan Ramadan, ini kelipatannya tanpa batas. Jadi kalau disebutkan dalam hadis kan, kullu amali bani Adam lahu, setiap amal anak Adam itu miliknya, illa shaum, kecuali puasa itu milikku. Atau kalau disebutkan dalam riwayat yang lain, kullu amali bani Adam lahu yudha'aful hasanatu bi asri amsalihha, setiap amal anak Adam miliknya dan akan dilipat gandakan antara 10 sampai 700 illa shaum, kecuali puasa. Jadi kalau amal yang lain itu kelipatannya 10 sampai 700 kecuali puasa. Karena itu terjadi pada bulan Ramadan. Ini luar biasa tentang Ramadan itu. Nah, ini kalau puasa bagaimana? Puasa itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diberitahu kelipatannya berapa. Kalau pada amal-amal yang lain itu Allah akan memberitahu, Rasulullah akan memberitahu, amal ini akan mendapat ini, amal ini akan mendapat ini, itu diberitahu. Tapi khusus tentang puasa, aku sendiri nantinya akan memberikan dan tidak diberitahu. Ini pertanda memang sangat besarnya pahala puasa, sehingga dirahasiakan, akan menjadi surprise bagi orang yang akan mendapatkannya. Ini tentang puasa, sehingga disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-11, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang akan disempurnakan pahalanya besok di hari kiamat, di hari akhirat, bighairi hisab, tanpa perhitungan, tanpa hisab, akan diberikan pahala itu sangat luar biasa. Allah Maha Dermawan. Kalau Allah sendiri yang memberikan, pasti Allah akan memberikan dengan jumlah yang sangat besar sekali. Itu dari pahalanya, belum dari ampunannya, belum dari ini. Para bapak dan para ibu, bapak sekalian, ini kalau kita perinci lagi dengan puasa dan juga amalan-amalan yang lain, ini memang luar biasa, akan menarik kesemangatan kita dalam melaksanakan amal ibadah. Dan itu memang sudah dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok ketika hari pertama, tanggal malam 11 sudah, malam 11 kita sudah melaksanakan tarawih. Di situ begitu masuk tanggal 1 Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Pada bulan Ramadan itu dibuka-buka, semua pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada satupun yang tertutup. Pintu neraka ditutup semuanya dan tidak ada satupun yang terbuka. Ini maknanya memang Allah sudah memberikan kondisi bahwa orang-orang ini akan mudah untuk melaksanakan kebaikan. Makanya pada malam itu, ya, dalam hadis disebutkan ada suara, ya. Kalau kita tidak mendengar suara, ya ini kita sampaikan bahwa pada masuk 1 Ramadan itu ada ya baghiyal khair,
wahai orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, akbil, lanjutkan, teruskan perbuatan-perbuatan kebaikan itu untuk dilaksanakan. Ya baghiyas syarr, dan orang-orang yang senantiasa berbuat keburukan-keburukan, maka di situ aksir, maka berhentilah kalian untuk melaksanakan keburukan-keburukan. Sehingga luar biasa, setan sudah dibelenggu, ya, kemudian sudah dikondisikan, maka kita bersama-sama untuk melaksanakan perbanyak untuk perbuatan-perbuatan kebaikan. Tapi sekali lagi, orang yang tahu tentang harganya, istimewanya bulan Ramadan, keagungan seperti itu hanyalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, sehingga dia bisa mensikapi Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Bulan Ramadan tidak akan memberikan yang terbaik untuk kita sampai kita memberikan yang terbaik untuk Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah merupakan transaksi kita yang terbaik di antara yang hari-hari yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini adalah pedagang, yang kita jual itu adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah pembeli, ya. Allah adalah pembeli, dan Allah akan membeli dengan menukarkan surga kepada kita. Surga dibuka seluas-luasnya. Nah, ini adalah pada bulan Ramadan. Maka tentu, ya, kita ingin mendapatkan berbagai macam, ya, pahala-pahala yang sudah disediakan Allah untuk bulan Ramadan itu, maka kita tentu tidak akan pernah menyia-nyiakan bulan Ramadan. Kita akan berusaha semaksimal mungkin dari hari pertama sampai hari terakhir untuk terus berpacu melaksanakan amal soleh. Tapi kita juga lihat fakta dan kondisi kita nanti termasuk yang mana. Umat Islam itu ketika Ramadan tiba, ada orang-orang yang semangatnya adalah di 10 hari yang awal, kemudian setelah itu sampai Ramadan selesai itu sudah kembali ke semula. Ratau nang mujud. Tapi ya 10 hari pertama saja baru wis nang ratan meneh ya. Kemudian setelah itu ada juga orang yang 10 hari pertama semangat banget, 10 hari kedua mulai kendo, tapi nanti 10 hari terakhir semangat lagi karena ada Lailatul Qadar. Nah, itu mungkin kita. Tapi sebetulnya ada juga yang semangatnya itu 10 hari pertama, masuk 10 hari kedua lebih semangat, masuk 10 hari yang ketiga lebih semangat daripada 20 hari yang pertama. Itu ada. Yaitu siapa? Rasulullah SAW. Karena beliau itu kalau sudah masuk 10 hari yang terakhir, 10 hari yang terakhir, itu beliau itu, ya, idza dakhala asra, 10 hari yang terakhir, saddami zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya, ya. Artinya lebih bersungguh-sungguh daripada 20 hari yang pertama, dan sudah menjauhi istrinya. Kemudian disebutkan wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya lebih daripada 20 hari yang pertama. Wa aiqadha ahlahu, kemudian membangunkan keluarganya untuk ikut 10 hari yang terakhir, ya, itu mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau hari-hari Ramadan itu hari yang sangat istimewa, tapi 10 hari yang terakhir itu lebih istimewa, maka mestinya disitulah kita harus lebih banyak untuk melaksanakan amal ibadah. Tapi kita, sekali lagi kita, yang kedua tadi, pertama semangat, kedua rodok loyo, ketiga rodok semangat, apalagi kalau malam-malam ganjil. Wah, malam-malam ganjil kita semangat ke masjid ikut iktikaf, ya. Tapi nek malam genep raib rauno pimboneng di. Padahal yang disembah, yang diibadahi kita bersama pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu hari-harinya luar biasa. Tuhannya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya itulah. Jadi kalau hari-hari yang istimewa yang kita mestinya harus memang semangat itu adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu juga lebih baik amal-amal ibadah yang kita laksanakan daripada para jihad fisabilillah. Kemudian 10 hari pertama di bulan Muharram itu adalah hari-hari yang selalu untuk kita semangat, ya, semangat. Bulan Ramadan adalah hari-harinya Nabi Muhammad SAW. Bulan Dzulhijjah hari-harinya Nabi Ibrahim AS.
bulan Muharram hari-harinya Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini adalah untuk kita senantiasa meningkatkan amal-amal soleh untuk bulan Ramadan. Bapak-bapak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita selalu memohon kepada Allah dan selalu berusaha, terus berdoa agar kita nanti betul-betul bisa menjumpai bulan Ramadan dan kita akan mendapatkan pahalanya. Karena banyak orang yang sekali lagi itu menjumpai bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa. Ini kerugian yang sangat besar. Bahkan ada malaikat Jibril mendoakan laknat kepada 3 orang yang itu diamini oleh Rasul Muhammad SAW. Salah satu di antaranya adalah ketika malaikat Jibril itu menyampaikan bu'ida liman adraka Ramadan, ya, dilaknat oleh Allah orang yang menjumpai bulan Ramadan tapi Ramadan lewat, dia tidak mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kebangetan sekali karena Allah membuka ampunan seluas-luasnya bulan Ramadan sedangkan dia tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Itu adalah merupakan satu kecaman yang keras, ya. Kecaman yang keras, laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu diamini oleh Rasul Muhammad SAW. Ini salah satunya itu. Kemudian kita juga harus terus meningkatkan ilmu ketakwaan, ilmu iman dan takwa, karena memang Rasul juga sudah mewanti-wanti, ya. Kam min shaimin, betapa banyak orang yang puasa. Artinya banyak sekali, ya, betapa banyak orang yang berpuasa. Laisa lahu min siyamihi, tapi dia tidak mendapatkan pahalanya puasa sama sekali. Illal ju' wal atas, kecuali hanya ngelek sama ngelak sama lesu, letih. Kenapa? Karena mereka itu tidak menjaga yang bisa membatalkan pahala. Yang dijaga adalah yang membatalkan puasa, sedangkan dia tidak menjaga yang merusak pahala. Akhirnya pahalanya rusak. Puasanya sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Puasa yang seperti apa? Yang lebih jelas nanti Rasul sudah menyampaikan, man lam yada qaulazur, barang siapa yang berpuasa tapi dia tidak bisa meninggalkan berkata dusta. Angger ngomong karo wong ngapusi, ngomong wong karo ngapusi, ya. Wal amala bihi, dan dia perbuatannya juga berbuat maksiat yang lain, lesannya ya dusta, ya ghibah, perbuatannya juga maksiat, ya. Tidak menjaga penglihatannya, melihat yang diharamkan, ya. Poso ini hati-hati. Ramadan itu sekarang sudah mulai untuk kita itu menjaga diri dari kemaksiatan. Kemaksiatan apa yang kita laksanakan hari-hari ini, kemudian kita berusaha untuk meninggalkannya. Sehingga Rasul menyampaikan, ya, siapa yang berpuasa tapi tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, perbuatan-perbuatan yang buruk, ya, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak punya hajat, Allah tidak punya kepentingan untuk memberikan pahala kepada orang yang puasanya seperti itu. Ini kita harus hati-hati, maka puasa kita juga menahan diri dari maksiat, dari anggota badan yang lain. Ini kemudian juga kamin qaimin, ya. Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah, termasuk di waktu malam, melaksanakan sholat tarawih, laisa lahu min qiyamihi illa sahar, dan dia tidak mendapatkan pahalanya kecuali hanya, ya, capek dan ngantuk ketika melaksanakan amal itu. Nah, ini makanya kita bersama-sama mulai saat ini kumpulkan buku-buku tentang Ramadan, kajian-kajian, mari kita bersama-sama untuk dikaji berita-berita atau informasi-informasi tentang Ramadan, baik secara fikihnya maupun yang lain, sehingga kita masuk bulan Ramadan sudah langsung berpacu. Untuk apa? Berlomba. Bulan Ramadan adalah bulan perlombaan, momen-momen perlombaan. Lomba apa? Banyak-banyakan amal dan banyak-banyakan pahala. Siapa yang akan menjadi pemenang, ya, dalam perlombaan pada bulan Ramadan? Mereka yang sudah mempersiapkan dan sudah latihan jauh-jauh sebelumnya. Pada bulan Rajab
kemarin ada satu pesan dari Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat dosa, jangan menodai bulan haram yaitu bulan Rajab. Maka bulan Rajab kita bulan-bulan untuk mengevaluasi diri, dosa-dosa apa yang masih sering saya lakukan sekarang ditinggalkan. Jangan menodai bulan Rajab dengan dosa-dosa. Sudah kita kondisikan. Bulan Sya'ban bulan menyiram, bulan Sya'ban bulan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Kita sudah punya pengalaman-pengalaman dalam melaksanakan ibadah, tapi kadang-kadang juga kita tinggalkan. Maka bulan Sya'ban itu bulan kita menata. Sholat malam yang mungkin sudah kita tinggalkan dulu, sering kita kerjakan, maka kita laksanakan kembali. Sholat sunnah yang lain atau ibadah-ibadah sunnah, baca Quran dan sebagainya, maka itu kemudian kita rajut kembali. Maka ketika bulan Rajab sudah terbiasa meninggalkan yang haram, bulan Sya'ban sudah terbiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan, bulan Ramadan masuk tanggal 1 sudah berpacu untuk melaksanakan amal-amal ketaatan kepada Allah yang pahalanya sangat luar biasa. Rasul menyebutkan ya bahwa sayyidul ayyam al-jum'ah. Hari-hari yang 7 hari yang terbaik adalah hari Jumat. Maka Jumat adalah hari yang paling berkah. Amal ibadah yang kita laksanakan, baca Quran ataupun yang lain pada hari-hari selain Jumat dengan hari Jumat beda. Sedekah juga beda. Maka ada Jumat berkah, ini tidak ada Senin berkah. Kemudian disebutkan sayyidus syuhur Ramadan. Bulan di antara 12 bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Kita sekarang baca Quran yang pahalanya adalah 10 sampai 700. Tapi kalau bulan Ramadan datang kemudian kita baca Quran, pahalanya luar biasa. Karena itu adalah pada bulan-bulan yang paling mulia. Sayyidul Ayyam Jum'ah, Sayyidus Syuhur adalah bulan Ramadan. Maka dengan berbagai macam informasi-informasi baik Quran maupun Sunnah ini, maka kita berusaha. Sebetulnya kita hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan itu bulan kalian untuk mendekat beribadah kepadaku setiap hari, kulla yaumin, ya, wa yuzinullahu kulla yaumin jannatahu, setiap hari aku Allah menghias, mempercantik surga, yang nanti akan dimasuki segera. Siapa yang akan masuki? Hamba-hambaku yang soleh, yang mereka hampir mencampakkan kebendaan dunia dan kemenatan dunia, kemudian dia bergegas melaksanakan berbagai macam amal ibadah dan dia yang masuk surga. Intinya apa? Kita itu di antara 12 bulan itu hanya kita diminta 1 bulan Ramadan, mendekatlah kepadaku, aku obrol semua pahala-pahala yang dibutuhkan oleh kalian. Maka kita bersama-sama ini memang ya bulan Ramadan itu kita betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya sekali lagi ini ujian juga bulan Ramadan itu. Jadi bulan Ramadan itu kita juga melihat bahwa bulan Ramadan itu perputaran ekonomi sangat luar biasa. Perputaran uang itu sangat luar biasa. Dari awal sampai akhir itu luar biasa lagi 10 hari yang terakhir. Ya, 10 hari yang terakhir itu kayaknya kok seperti tadi itu menjadi apa? Menjadi ujian juga. Dan ini kayak seperti ujiannya ahlu sabt, orang-orang Yahudi yang dilarang untuk menangkap ikan di hari Sabtu. Anggap dino Sabtu pokoknya ojo mancing, ojo golek iwak. Ning iwake anake iki jumbule anggap dino Sabtu, dino liyane Sabtu ora ana jumbule. Makanya kemudian dia tidak tahan dengan ujian itu, ya, anggap semua pasang wuwu engko len jupuk dino Minggu. Nah, biasa loh. Itu ngakal-ngakali. Nah, kita juga begitu. Ramadan itu apa-apa payu, ya. Sing jenenge makanan-makanan kering, kemudian jubah, pakaian dan pokoknya semua laku. Nah, apalagi kalau 10 hari terakhir yang itu sebetulnya adalah pahalanya sangat besar, ada malam Lailatul Qadar, itu kita kadang-kadang sudah kepincut sehingga orang yang dalam kesehariannya itu sudah sangat cukup, dia tertarik sehingga dengan bisnis pada 10 hari terakhir itu kemudian ibadahnya jadi kurang. Nah, ini kita juga sangat hati-hati. Maka kita kadang melihat orang-orang yang bisa menghargai 10 hari terakhir di bulan Ramadan, walaupun dia itu rodok miskin, tapi dia itu bisa meninggalkan dan bisa itikaf.
Tapi orang yang kaya yang mestinya dia itu adalah orang yang sudah cukup dengan itu, tapi justru 10 hari terakhir memburu keuntungan dunia yang banyak, tapi dia akan kehilangan keuntungan akhirnya juga banyak. Nah ini perlu untuk kita renungi bersama, sehingga nanti mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik untuk Ramadan, dan Ramadan akan memberikan yang terbaik. Allah akan memberikan pahala yang sangat banyak, sehingga kita bisa mendulang pahala yang sangat besar. Demikian saya kira yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Kita akan memasuki bulan Ramadan, semoga Allah memberikan umur kita yang panjang dan dimudahkan untuk melaksanakan berbagai macam amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan, saya kembalikan kepada Pak Nurdis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manisnya gimana? Saya nanti aja. Saat dari Kota silakan. Semoga buat bapak-bapak yang akan mengatakan singkong sama penunjukan kami. Apa kita monggo kalau dari jangan mau dari pun kalian lambat.